Surat Al-Fatihah, surat yang pertama di dalam urutan tartib Al-Quran. Kita mulai tahsinnya. Antum baca dari Ta'uz, kemudian nanti kita bahas. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, di kalimat Ta'uz tidak akan banyak kita membahas. Di situ hanya ada huruf yang agak susah, yaitu ain. Terkadang ain tertukar dengan alif. A'u pun ada yang membaca dengan tekanan yang berlebihan. A'u. Nah, padahal kita membacanya jangan terlalu berlebihan, tetapi hanya sebatas membedakan antara hamzah atau alif dengan ain, dan itu makhrajnya sama. A'udzu. Kemudian kalimat billah ini akan berbeda dengan kalimat fathah atau dhammah, dan ini tarkik tipis, tidak bisa kita membacanya dengan billah, tetapi a'udzu billah. Kemudian di situ 2 harokat. Himinas, hi juga hi besar, ha besar. Terkadang ha besar pun ada yang menekannya berlebihan. A'udzu billahi. Padahal kalaupun tidak ditekan hi, itu sudah menjadi besar. A'udzu billahi minas, asal dia tidak menekan seperti hak kecil. Kalau hak kecil kan, kalau a'udzu billahi, nah itu kan ada tekanan hi, tapi itu tidak ada tekanan, maka menjadi hi saja. Kemudian minasya, sya juga sama, sya huruf yang agak sulit untuk beberapa orang belajarnya. Kalimat sya dengan sa, dengan ta, bahkan dengan za. Himinasyaiton, kemudian to jangan sampai tertukar dengan ta, huruf ta. Qanirrajim. Sebisa mungkin kita belajar huruf ro ini agak cadel. Ra. Nah, seperti itu. Kemudian di kalimat terakhir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf jim itu usahakan lebih tipis keluar nafasnya. Kemudian cara membacanya pun tidak jim, tetapi tempatkan lidah di atas langit-langit, tetapi agak dalam. Jim. Usahakan jangan jim, tapi jim. Nah, di ayat terakhir, di kalimat terakhir, usahakan hurufnya terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mimnya mati, tetapi ada terdengar mimnya ada di situ. Biasanya orang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi mimnya terasa tidak ada. Maka cara membacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Bismillah sekarang. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Di bismillah pun sama, tidak ada pantulan di kalimat bis karena huruf sin bukan huruf qalqalah Qalqalah. ya. Dan huruf-huruf yang selain qalqalah, selain baju di toko, maka tidak boleh ada pantulan. Maka kita membacanya bismi, bismi. Jangan bismi. Nah, itu kebanyakan di kampung dulu belajar bismillah, ada pantulan. Maka harus membacanya dilangsungkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga di akhir ayatnya, di akhir kalimat mimnya harus terdengar ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Usahakan istiqomah di 2 harokat. Istiqomah di 2 harokat. Maka kalau bisa ada nada untuk 2 harokatnya. Kalaupun tidak, jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk bismillah. Kemudian ayat 1. Ayat kedua Ustaz. Ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, betul. Kalau di mushafnya mushaf Madinah itu biasanya alifnya tidak ada harokatnya. Antum pakai mushaf Indonesia? Mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia pun kadang tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada fathahnya. Serasa dibaca alhamdulillah. Ya kan? Makanya di sini penting kita belajar nahwu shorof, ilmu alat. Apa ini dibacanya? Itu dibacanya seperti apa? Dan ini salah satunya di ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inji, tutup pintu. Nah, al pun sama, tidak boleh ada pantulan. Alhamdu. Kemudian di kalimat mim tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan. Kemudian kalimat robil pun tidak ada boleh pantulan. Kalimat yang terakhir al-alamin itu nunnya usahakan terdengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Seperti itu. Dan perhatikan biasanya yang keliru di huruf H. Kalau kita tidak tekan alham, maka akan menjadi H besar. Tapi kalau kita tekan alhamdulillah, alham, maka ini harus kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Itu untuk ayat yang kedua. Kalau untuk secara teori, insya Allah antum sudah paham mad tabi'inya, kemudian mad arid li sukunnya, ya. Yang sering keliru biasanya mad iwad, nanti kita ketemu di lain waktu. Mad iwad yang terlalu panjang membacanya. Misalnya di surat An-Najm. Di surat An-Najm itu kan banyak mad iwad yang menggunakan mad iwadnya itu menggunakan alif maksurah. Ya yang tidak bertitik itu tidak, itu menjadi alif. Ada yang membaca terlalu panjang. Wan najmi idza hawa. Nah, itu salah. Harusnya wan najmi idza hawa. Cukup 2 rakaat. Tetapi kalau mad arid li sukun, dia mad arid li sukun, hakikatnya mad tabi'i di akhir, mad tabi'i yang di akhir, maka ini mad arid li sukun, huruf hidup yang dimatikan dalam akhir kalimat atau waqaf. Kemudian ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim.
Oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Ya. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. di ayat 4 kalau tidak memperhatikan mad tabi'i ya ini akan membacanya kepanjangan. Contoh membacanya kepanjangan di antara kita ada yang membaca karena keenakan dengan lagam, maka ma-nya ini jadi panjang. Maliki yaumiddin. Nah, ini keliru. Berbeda kalimat maliki di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, secara mukjizat Al-Qur'an ini bisa dibedah. Tetapi secara qiraah maka ini akan berbeda. Maliki dengan maliki. Maka di sini membacanya cukup 2 harokat. Orang yang belum tahu mungkin dengan adanya kalau di Mushaf Madinah itu mungkin bukan hanya fathahnya ada, tapi di situ ada alif berdiri yang kecil. Kalau di antum mimnya ada alifnya enggak? Enggak, ada. Hah? Ada. Maksudnya mimnya bersambung dengan lam enggak? Bersambung sama lam. Nah, bersambung berarti sama. Cara penulisannya sama. Kemudian fathahnya berdiri atau ada fathah setelah ada fathah berdiri setelah fathah? Ada fathah berdiri, Ustaz, bukan fathah. Kalau di Mushaf Madinah dia ada fathah kemudian ada fathah berdiri lagi. Nah, padahal dengan fathah berdiri pun itu sudah mencakup fathahnya sendiri. Tetapi dengan fathahnya di mim itu menguatkan fathah berdiri yang ada di situ. Nah, itu nanti ada sebagian perbedaan di Mushaf Madinah dengan Mushaf Indonesia. Maka cara membacanya sama. Maliki yaumiddin. Kemudian ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitupun tidak usah berlebihan menekan huruf ain. Kemudian huruf ya yang berharokat yang bertasdid tidak usah menekannya berlebihan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konsistenkan tetap 2 harokat. Jangan sampai keenakan oleh lagam tajwidnya terlupakan. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Keenakan dengan belajar langgam bayati, langgam ros, ijaz dan lain sebagainya, tapi dia tidak memperhatikan tajwidnya. Ini keliru. Harusnya tajwidnya yang pertama, tahsin yang pertama, kemudian lagunya atau langgamnya yang kedua. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sama juga ihdina cara membacanya tidak usah ditekan. Ihdina. Tapi ihdinas langsungkan saja ihdinas sirat. Nah, jadi dari huruf nun ke sin. Nah, ini yang agak susah. Ihdinas sirat. Huruf sin, huruf shad ketika kasroh itu kan nggak boleh monyong, ya kan? Ataupun huruf shad ketika fathah nggak boleh monyong. Ihdinas siratal, ihdinas usahakan tidak monyong. Coba ulang, ihdinas siratal mustaqim. Nah, bagus, usahakan tidak boleh monyong dan terbuka. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Tahan di an'amta. An'amta 'alaihim. Sebagian guru ada yang membaca, atau guru-guru yang usah dulu belajar. Alai ini boleh, kalau memakai langgam boleh agak dipanjangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Kalaupun enggak, an'amta 'alaihim. Seperti guru yang di Malaysia itu, beliau membaca dengan agak dipanjang. Alaihim. Tetapi itu tidak jadi masalah, dan ini mad lain, asalkan dia lentur lain. Ghairil maghdu, hati-hati di kalimat ghain. Ghain tidak boleh mantul, tidak boleh membacanya ghairil maghdubi, maka ini keliru, ini salah. Cara membacanya ghairil maghdubi, maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, di sini panjang 6 harokat, kemudian ada lam yang bertasydid, maka ini akan berat. Waladhdallin. Tapi ketika dimasukkan huruf do-nya ke lam, tidak boleh ada penahanan yang berlebihan. Waladhdallin, maka ini keliru. Tapi waladhdallin, itu seperti itu. Untuk tahsinnya di ayat surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 beserta dengan ta'uznya, ta'uz. Kalau di dalam lafzul jalalah ta'awuz, hukum ta'awuz dan basmalah, maka bismillah sama ta'awuz itu termasuk lafzul jalalah. Lafzul jalalah di buku tajwidnya. Oke. Sedikit kita tafakuri di surat, walaupun nanti kita ada tafsir besok ya. Besok tafsir. Sore ya? Sore kan? Sore ya? Sore. Di ayat 2 kalimat alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita tahu, sudah hafal terjemahnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau kita uraikan secara bahasa, kalimat a'udzu kemudian billah minasyaitoni ar-rajimi, ya. Salah satunya adalah kalimat ar-rajim. Ar-rajim ini maknanya marjum. Marjum itu terkutuk. Marjum itu terkutuk. Ustaz nerima koper kuning nggak? Oh, Ustaz Robit. Kalimat ya, rojim itu marjum, artinya terkutuk. Nanti banyak kalimat-kalimat seperti ini yang kalau secara tata bahasa fa'il maknanya maf'ul, itu sama saja. Atau nanti kita ketemu dengan tafdil, isim tafdilnya bisa bermakna terkutuk itu yang paling terkutuk, atau terkutuk itu hanya sebatas terkutuk. Itu ar-rajim bermakna marjum. Kalau kita uraikan pun kalimat Allah ini akan panjang. Di dalam kitab tauhid, kalau antum nanti menguraikan kalimat Allah ini dari al-ilah. Al-ilah kemudian alifnya dibuang, ya, menjadi tidak bisa dibaca.
kemudian dimasukkan dengan kalimat alif dan lain sebagainya. Nah, itu di lafzul jalalah. Kalau secara sepintas, maka itu pembahasan tentang lafzul jalalah. Nah, di kalimat alhamdu, segala puji, maka ini kalimat ma'rifah. Salah satu ciri ma'rifah, masih ingat nggak? Alif lam. Alif lam. Nah, alif lam. Salah satu cirinya alif lam. Nah, di kalimat alhamdu ini adalah di dalam kitabnya Syekhul Islam Mubarak bahwa sudah jelas pujian itu hanya milik Allah. Kemudian segala bentuk pujian yang diucapkan oleh manusia sepatutnya hanya untuk Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun manusia atau makhluk di muka bumi ini tidak memuji Allah, tetap Allah itu akan terpuji. Paham ya? Kalimat alhamdu ini, kalimat sifat Allah yang terpuji ini, kalau makhluk Allah tidak mengucapkan alhamdulillah atau tidak memuji Allah masya Allah, tetap pujian itu hanya milik Allah. Kemudian Allah akan tetap terpuji walaupun makhluknya tidak memuji. Nah, itu. Kalaupun kita tidak memuji Allah, bahwa nikmat itu kita yang berusaha, itu tetap Allah itu akan terpuji, dan pujian segala seluruh pujian akan tetap menjadi Allah. Itu pujian. Dan kalimat alhamdu ini khusus sebenarnya untuk pujian kepada Allah. Karena kalimat pujian, kalimat rasa syukur alhamdulillah untuk manusia di dalam bahasa Arab kalimatnya berbeda. Kalimat untuk manusia adalah madaha. Jadi kalau antum buka di kamus bukan hamida, tapi madaha. Madhan, al-madhu itu pujian. Itu pujian untuk orang. Pujian untuk orang, kalimatnya al-madhu. Dari susunan katanya sama hurufnya. Ha, kemudian mim, kemudian dal. Tetapi kalau al-madhu mim dal ha. Masih satu huruf, satu rangkaian huruf, tetapi untuk manusia adalah al-madhu, bukan alhamdu. Paham ya? Jadi Allah tetap akan terpuji walaupun tidak ada yang memujinya. Segala pujian yang dilontarkan itu milik Allah. Makanya alhamdulillah, kalimat Allah. Kalau kita perhatikan di kalimat Allah ini di masjid-masjid, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melakukan kesyirikan. Kenapa? Kalau antum melihat masuk masjid kan ada kaligrafi Allah sama Muhammad, kira-kira apa? Kemusyrikan. Hah? Untuk hiasan, kebiasaan untuk hiasan. Bukan. Kira-kira apa? Lafaz Allah kaligrafi dengan lafaz Muhammad. Ada apakah di situ? Pernah nggak antum melamun menganalisa tentang kaligrafi kalau di masjid? Belum pernah. Belum pernah. Kalau antum perhatikan, itu ada sifat kesejajaran atau kesetaraan antara kalimat Allah dan kalimat Muhammad. Betul nggak? Oh, Sejajar manusia, orang nyimpen kaligrafi itu, Allah dengan Nabi Muhammad itu sejajar. Nah, secara tidak langsung maknanya itu adalah menyetarakan Allah dengan Muhammad. Allah sebelah kanan dan Muhammad sebelah kirinya dengan sejajar. Gitu kan?
untuk maknanya. Walaupun memang orang tidak paham bahwasanya, oh ini kenapa Allah harus setara dengan Nabi Muhammad? Nah, orang kan nggak berpikir segitu. Kalau orang berpikir seperti itu pasti nggak lurus. Nyimpan kaligrafi Allah dengan Muhammadnya pasti menyon. Nah, itu juga harus kita analisis. Itu kalimat Allah. Maka di ayat 2 ini kalimat alhamdu secara kemujizatnya adalah seperti ini. Kita langsung masuk biar nanti pendalamannya di tafsir besok. Al-Baqarah ayat 1. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya. Kalimat tahaji. Tahaji itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang semisal dengan alif lam mim ini banyak sekali. Of, nun yang tidak bisa ditafsirkan, walaupun sebagian ulama menafsirkan kalimat alif lam ini alifnya Allah, lamnya malaikat, kemudian mimnya Muhammad. Secara bahasa ini pun berat karena harus 6 harokat, 5 sampai 6 harokat. Alif lam, lamnya harus panjang, kemudian dimasukkan ke huruf mim. Alif lam, ditahan dulu karena di situ ada tasdid. Di mushaf antum ada tasdidnya enggak? Ada. Di mimnya. Ada tasdid di mimnya. Nah, kalau di mushaf Madinah tidak ada. Tidak ada mim, tidak ada itunya. Nanti kalau kan saya sepiring. Nah, itu tidak ada di mushaf Madinah, tidak ada tasdidnya. Maka alif lam mim. Nah, seperti itu. Ini akan kesulitan kalau orang yang belum pernah belajar bahkan membaca mushaf Madinah. Karena di mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia itu ada sedikit, bahkan ada beberapa perbedaan penulisan, bukan dari cara bacanya. Penulisan yang susah dibaca, nanti ketika membacanya keliru. Nah, itu di mushaf Indonesia. Mushaf Depag ya, yang sering kita temukan di masjid-masjid. Termasuk salah satunya di ayat 2, kita baca ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di ayat 2 ini diantum penulisan huruf dzalika pakai fathah berdiri atau pakai alif? Fathah berdiri. Nah, fathah berdiri berarti sama mushafnya mushaf Madinah. Kalau di mushaf Depag itu tidak memakai fathah berdiri. Tapi dia memakai alif, panjang saja alif, za-nya. Dzalika. Kalau di mushaf Madinah ini pakai fathah berdiri. Nah, ini nanti kalau kita belajar mukjizat Al-Qur'an, dia ada yang berbeda maknanya, ada juga yang dia itu sebenarnya gini, penulisan Al-Qur'an itu tidak boleh dirubah. Karena ini mukjizat. Mukjizat huruf Al-Qur'an itu yang diturunkan dari malaikat itu seperti itu penulisannya. Penulisannya itu bersanad gitu. Sampai-sampai mukjizat huruf Al-Qur'an itu ada penelitiannya gitu. Ilmu baru yang telah diteliti oleh Dr. Saiful Islam Mubarak dan kemudian dibukukan. Oh, ini ilmu baru di mana nanti ada perbedaan makna. Perbedaan makna ini bukan perbedaan makna yang signifikan, tapi perbedaan makna yang mendalam, yang lebih mendalam. Nanti di ayat lain kita akan ketemu. Termasuk zalika ini.
Dalikal kitab penulisannya harus memakai fathah berdiri, bukan memakai alif. Kalau kita bandingkan dengan Depag, penulisan Depag itu pasti semuanya memakai alif. Memakai alif. Nanti coba antum cek kalau ada mushaf Depag atau mushaf Indonesia. Jadi gini sebenarnya habis fathah terus ada alif mati gitu. Di antum ada fathah kan, terus ada fathah berdiri lagi. Enggak, mana fathah berdiri langsung. Oh, fathah berdiri langsung. Fathah berdiri langsung ya? Ya. Iya. Ada 3 perbedaan. Ada fathah berdiri langsung, ada fathah kalau di Ustad fathah, kemudian ada fathah berdiri. Seperti halnya tadi kalimat apa ya? Alamin. Alamin ya? Bukan, maliki. Maliki. Kalimat maliki. Nah, di sini pun sama dzalika. Dzalika ada fathah berdiri, kemudian ada alif. Ada fathah dan ada fathah berdiri. Kemudian perbedaannya ada fathah dan ada alif. Seperti itu. Lanjut ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kita perhatikan di kalimat tadi qalqalah. Ini qalqalah apa? Razaq. Qalqalah Di tengah kubro, Ustaz. kubro atau sugro? Sugro, Ustaz, karena di tengah. Perbedaannya dengan kubro? Pantulannya lebih berat. Ya, perbedaannya dengan kubro biasanya berada di akhir dan huruf qalqalahnya hidup. Contoh, qul huwallahu ahad. Nah, itu dalnya hidup, kemudian pantulannya lebih berat. Nah, ini di tengah, maka cara membacanya razaqnahum, tidak usah kita menahannya. Wa mimma razaqa. Nah, tidak usah berhenti dulu. Tapi wa mimma razaqnahum razaqnahum. Nah, seperti itu. Oke, ulangi ayat 3. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Oke, lanjut. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ya. Satu lagi. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Oke. Kalau di huruf ro tadi wabil akhiratihum, ro tarkik dan ro tafhimnya tipis atau tebalnya, kita bisa membedakan cara membacanya itu dibuka atau rada monyong. Contoh, kalau bil akhirah berarti dia tebal, maka cara membacanya mulutnya enggak dibuka lebar-lebar. Kalau seperti ini wabil akhirah berarti akan tipis, maka agak monyong. Wabil akhirati, maka itu akan tebal. Wabil akhirah. Nah, seperti itu. Berbeda dengan nanti kalau ketemu dengan ri. Nah, kalau ketemu dengan ri, maka itu tarkiknya harus mulutnya agak dibuka. Kemudian harus difahami juga ketika di sini ada mukjizat Al-Qur'annya pun
al-hurufu la tuktab, tapi dia tertulis tuktabu tuktabu wala tuntoku wala tuktabu. Dia tertulis tapi tidak bisa dibaca. Dia tidak tertulis tapi harus dibaca. Nah, contohnya di ayat yang kelima, ulaika, di situ ada wawu. Ada wawu di u-nya. Wawunya dia di atasnya ada apa antum? Nggak ada Ustaz. Nggak ada apa-apa. Nah, di Ustaz ada alamatus sifar mustadiroh. Jadi dia menandakan mati. Seperti kalimat di surat Tabarok. Di surat Tabarok itu ada ana nadhirum mubinah. Harusnya secara bahasa kan kita panjangkan. Ana nadhirum mubinah. Tetapi di atasnya ada tanda mati. Alamat mustadiroh atau sifar. Bulat yang menandakan itu mati. Berarti tidak boleh dibaca. Ulaika. Kalau kita membacanya ula, maka keliru. Harus membacanya ulaika. Nah, ini tuktabu, dia ada tertulis tapi tidak dianggap. Dianggap membacanya ulaika, dihiraukan saja. Kemudian nanti ada kita menemukan hurufnya tertulis tapi tidak bisa dibaca. Hurufnya tidak tertulis tapi harus ada. Nah, hurufnya tertulis tapi tidak tertulis tapi harus ada. Harus kita baca gitu. Nanti kita contohnya itu mah mad iwad. Mad badal. Mad badal itu kan salah satu alifnya tidak ada. Tapi kita harus membacanya. Gitu. Sudah bagus di ayat yang kelima juga. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau tidak kuat, sebenarnya sebaik-baik membaca Al-Quran itu satu ayat. Tapi kalau kita tidak kuat, maka boleh berhenti di wakaf atau di lain wakaf, tapi dilanjutkan kembali. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, seperti itu. Dan yang di ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Salah satunya tujuan atau targetnya itu adalah al-muflihun. Mereka akan beruntung kalau dia mengerjakan sholat, kemudian dia berinfak, kemudian yakin adanya hal gaib, beriman kepada yang gaib, maka terakhirnya adalah al-muflihun. Dan yang tidak kalah penting, dia mengimani apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad atau yang sebelumnya. Oke, Fauzan, kita sampai sini dulu. Ayat 1 sampai 5. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan di ayat 6. Ayat 6. Kita besok pun tafsir mulai dari Al-Fatihah saja. Al-Fatihah, kalau Jalalain ini simple. Kalau Jalalain sedikit juga ke tafsir yang lain. Terutama kita belajar menerjemahkan Al-Quran. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Mungkin Ana masih nanya yang masalah untuk di tajwid aja Ustaz, untuk masalah. Soalnya kan tajwid juga penting dalam membaca Al-Quran. Betul. Siap. Nanti sedikit-sedikit kita teorinya pun kita akan bahas. Teori tajwidnya atau teori tahsinnya. Kalau tidak ada, antum yang nutup. Jadi antum ketika Zoom, antum yang buka, antum yang nutup. Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Nah. Mungkin bertemu lagi di hari Ahad Ustaz. Mbak dasar di kajian tafsir. Ya. Anas
pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Ustaz. Salam untuk Ustaz yang lain. Amin, insyaallah. Ayo.